PKJ dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Pendeta Christine Thomasina FPH, pemain musik Immanuel, pemandu lagu Lucia, Timothy Multimedia Yoel, operator sound system Austin Morgan. Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat beribadah. Ini tiba saja bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita menyanyi dari PKJ nomor 168 ayat 1 sampai 3. Pada yang ketiga dimohon berdiri. Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang.
yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh Putra-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Dalam berita anugerah bagi kita semua, selalu hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadamu, sebab Aku telah menebus engkau. Seiring dengan itu, dengarkanlah pula petunjuk hidup baru yang dituliskan sebagai hukum Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah bumi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Silakan kembali. Kita angkat pujian kita dari PKJ 141, Tuhanku besar, kita nyanyikan 2 kali. Kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami.
sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan, dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Lawanlah kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama, sehingga kami boleh bertumbuh kokoh di dalam-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Amin. Berasal dari perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 yang demikian bunyi. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, "Iya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana, keledainya dan memanggil 2 orang bujannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, perlihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujannya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseterulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ia tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan
Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Memulai ini, mari kita berdoa. Mentari pagi menyambut kehidupan yang baru. Saat kami menemukan jantung ini masih berdetak di tubuh kami dan helaan nafas masih ada, semua itu adalah anugerah terbesar yang Engkau percayakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Tanpa memandang perempuan atau laki-laki, tanpa memperhitungkan kurang atau lebih sikap kami, bahkan setiap duka atau suka musim hidup kami, Tuhan Yesus tetap menjadi Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Kami dipercayakan memasuki bulan baru di tahun 2023 ini, di bulan yang ke-7. Kami semua adalah pengikut-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun kami menyadari dalam keberadaan ini, kami bisa dengan sengaja menutup pintu hati akan setiap perintah-Mu, Tuhan. Namun di dalam iman kami percaya Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi kami yang bertobat dan kembali mau hidup dituntun oleh kehendak-Mu. Dan bersama pada saat ini Tuhan, firman-Mu terbentang di hadapan kami. Berikan kami hati yang mau menerima dan telinga yang mendengar akan sabda-Mu. Dan mampukan kami semua dengan hikmat akal budi yang Kau percayakan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami untuk melakukan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Karena sesungguhnya firman-Mu, ya Tuhan, adalah suluh dan pelita bagi langkah hidup kami di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Amin. Sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Yesus bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak yang dituliskan dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang demikian bunyinya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ibu bapak jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kini kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan sucikanlah dia sehingga menjadi kepunyaan. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah dia dalam kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Kepada ibu bapa dan saksi, kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara yang akan saudara ucapkan sebentar lagi di hadapan Tuhan dan jemaat ini. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarlah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Seiring dengan itu, sekarang ibu bapa dan saksi yang sudah mendengarkan nasihat, yang akan menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya, saya akan memberi 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita yang kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Yang kedua, apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong orang tua dan saksi dalam setiap jalan kehidupannya. Kini bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus.
Rachel Olivia Ananto. Rachel Olivia Ananto, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, senantiasa memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan puji kepadamu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapa dan Ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah ibu bapa anak ini dan saksi, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada ibu bapa, silakan duduk kembali, dan para saksi silakan duduk kembali. Kita bersama mendengarkan pujian yang disampaikan oleh ibu bapa Penatua Diakan Lingkungan 4 Jemaat GKI Kalawah. Silakan. Tuhan
masuk dalam saat teduh di awal saat ini. Silakan Ibu Bapak sampaikan doa-doa pribadi dalam hati dan pikirannya di awal saat ini. Silakan. Yang di sorga, di tempat ini kami merangkai setiap kata doa dalam syafaat ini. Namun sebelumnya kami mengangkat setiap doa pribadi kami, bahwa hidup kami ini, kami hanya memohon penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu jika tanpa Engkau, maka hidup kami ini tidak akan berarti. Karena itu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kami andalkan dalam setiap musim hidup kami di tengah dunia ini. Oh Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami agar dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan, kami menjalankan dengan tulus ikhlas, sukacita. Dan di sanalah Tuhan sudah lebih dulu memperhitungkan upah yang terbaik bagi kami. Terimalah setiap doa pribadi kami Tuhan. Sekali-kali kami tidak memerintah Engkau, tetapi kami tetap menaruh hidup kami dalam kendali-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan di rumah atau di rumah sakit. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu Tuhan melalui pengobatan yang dilaksanakan, agar mujizat-Mu terjadi. Kami sehat, kami kuat melalui pengobatan yang dijalankan. Apapun setiap tenaga para medis, cinta kasih keluarga, mendatangkan semangat dan kebaikan bagi tubuh kami yang lemah dan sakit. Kami berduka karena ditinggalkan orang-orang tercinta, baik karena kematian atau karena tantangan hidup yang menyakitkan. Janda, duda, anak yatim, anak piatu, kami yang terkungkung dalam penjara. Tuhan, pegang tangan kami dengan erat agar melewati setiap luka hati ini. Kami tidak hilang pengharapan, tetapi kami tetap teguh dalam pengharapan kami. Tuhan punya banyak cara untuk membalut setiap luka hati, memberikan semangat, dan menghadirkan pelangi yang indah dalam setiap badai hidup kami. Ada orang tua yang telah sampai di umur lanjut. Tubuh mereka bisa lemah dan sering sakit. Ingatkan kami ini ya Tuhan, anak-anak, menantu dan cucu, dengan cinta yang hangat, setia merawat orang tua kami, menghibur, bahkan mungkin karena jarak dan waktu memisahkan kami dengan orang tua karena pekerjaan, atau karena kami sudah membentuk keluarga sendiri. Ingatkan kami, tekun berdoa bagi orang tua kami, karena mereka adalah wakil Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami di tengah dunia ini. Ada yang bersuka cita, pertambahan umur dalam kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu pertama di bulan Juli 2023 ini. Kami bersama mengucapkan selamat ulang tahun. Saat ini kami satukan hati kami bagi harapan cita-cita anak terkasih kami Evan Christian. Pada tanggal 5 Juli beberapa hari ke depan akan mendengar pengumuman kelulusan masuk polisi.
Tiada yang mustahil. Doa kami semua di tempat ini, Tuhan menyambut doa Evan Christian. Tuhan memberikan kemenangan bagi dia, memberikan kekuatan, sukacita, memberikan petunjuk, dan memberikan jalan yang terbaik. Apapun pengumuman kelulusan masuk polisi yang didengar oleh Evan Christian, Tuhan kuatkan dan pegang tangannya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Evan Christian. Pendeta, penatua, diakan, vikaris, guru-guru sekolah hari Minggu, guru-guru agama, penginjil, pemberita, koster, organis, singer, tim musik, tim multimedia, dan seluruh tugas pelayanan dalam gereja Kalimantan Evangelis khususnya, melewati siang dan malam, daratan, sungai, lautan, lembah, dan gunung. Sertai kami terus dengan semangat, sukacita, bahwa apa yang kami jalankan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu menghitung setiap pelayanan yang kami jalankan dengan setiap berkat termanis dalam kehidupan keluarga dan masa depan kami. Bapa kami yang di surga, ampun salah dosa kami. Dan bersama dengan rangkaian kata syafaat ini, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari NKB nomor 199 ayat yang pertama, seterusnya sudahkah yang terbaik berbeda. Bersama
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.